Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya, DK, Doni The Kaiser, bisa kembali menyapa Anda sekeluarga, tentunya dalam program kesayangan Anda, DK Show. Anda melihat saya memegang bola yang bundar ini sama seperti kehidupan manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia, saya yakin Anda percaya bahwa mulai dari anak kecil sampai dewasa, dari Sabang sampai Merauke, sudah akrab dengan olahraga yang satu ini. Tapi kenapa ya? Kalau kita bicara sepak bola, yang lebih ramai adalah persoalan dalam cabang olahraga sepak bola itu sendiri dibanding kalau kita membicarakan tentang prestasi sepak bola itu sendiri. Nah, kali ini saya mengajak Anda pemirsa, mari kita bicarakan tentang nasib sepak bola Indonesia, tentunya bersama saya dalam DK Show. Ya, pemirsa, kali ini DK Show akan mengundang seorang atau sosok yang sudah tidak asing lagi dalam dunia persepak bolaan tanah air, dan dia adalah seorang pelatih yang sudah cukup dikenal di seantero Nusantara. Langsung saja kita undang tamu saya kali ini, Bung Rahmat Darmawan. Oke, selamat datang Bung RD, apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat? Bung Dike, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Ya. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya dalam DK Show. Bung RD, Yap. olahraga gimana sepak bola? Sepak bola buat saya selama kebetulan liburan ini justru tidak sebagai pelatih saya mainkan sekarang. Saya Terus? sebagai pemain. Pemain bola? Betul. Beneran? Iya. Main di mana? Ada banyak, kita punya perkumpulan alumni, ada alumni mantan klub saya dulu, ada alumni ketika saya kuliah. Ya, kita bikin beberapa pertandingan ke daerah-daerah dan itu menghasilkan banget. Menghasilkan apa nih? Menghasilkan pertemanan dan mempererat persahabatan. Ya. Iya, memang Betul. sepak bola itu ajang segala macam ya, Bung ya. Iya. Persahabatan, pertemanan, bahkan bisa menjadi mata pencaharian sebenarnya. Pasti. Tapi kok sayang banget teman-teman kita pemain profesional sekarang ngos-ngosan ini, Bung. Apa yang salah dengan dunia sepak bola tanah air kita sekarang ini? Ya, kalau kita bicara apa yang terjadi dengan sepak bola saat ini, tentu kita harus melihat ke belakang pasca kemarin terjadi pembekuan terhadap federasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Disitulah awal muasalnya, kemudian saat ini banyak sekali yang terjadi, mungkin kalau boleh saya katakan hal-hal yang sangat kontraproduktif ya. Banyak pemain yang akhirnya banting setir. Dengan mencari penghasilan lain sebagai macam-macam. Ada yang kita tahu, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi jual makanan, dan jual minuman, ada jual pakaian dan Ada juga yang jadi pemain sinetron kan? Oh ya, pasti. Sebenarnya Bung RD ini masih tentara nggak sih? Sampai hari ini pertanyaan itu ke saya bilang masih. Masih? Iya. Masih aktif prajurit Angkatan Laut ya? Betul. Lebih senang jadi prajurit atau pesepak bola? Yang pasti dua profesi itu sama-sama mendukung. Karena ketika saya jadi seorang militer, saya waktu itu dikenalkan dengan satu pendidikan menempa saya dalam beberapa hal yang sangat saya butuhkan ketika saya menjadi seorang pelatih. Bagaimana kita menghadapi satu masalah yang berat, apa yang harus kita lakukan, menghadapi satu tekanan, menghadapi satu situasi yang mungkin boleh dibilang kurang menguntungkan untuk kita, tapi justru di situ kita berlatih bagaimana mengatasi sebuah permasalahan. Dan itu ketika saya jadi pelatih, itu bisa saya implementasikan dan ternyata sangat membantu. Saya ingat betul kalau bicara RD belakangan ini Persija. Tapi kenapa kok sekarang ada sakit hati kah? Atau kenapa sih meninggalkan Persija? Jadi bukan meninggalkan Persija ya, perlu saya perjelas. Saya 2 minggu yang lalu ketemu dengan Bapak Ferry Paulus, CEO Persija. Kemudian beliau berdiskusi dengan saya dan beliau juga mungkin menginginkan Persija yang baru. Satu sisi saya juga menginginkan suasana yang baru. Suasana baru ini termasuk latihan rutin begitu ya? Ya, artinya ada banyak hal yang mungkin bisa saya lakukan
tidak harus bersama Persija. Oh, seperti kisah cinta romantis antara dua insan yang tidak jadi menikah. Yang pasti saya tidak akan pernah bisa melupakan Persija. Kenapa? Ya, Persija juga tidak bisa melupakan Anda. Ya, karena saya memang mulai bermain sepak bola dengan level nasional, kemudian saya terpanggil menjadi pemain nasional dari Persija. Dari Persija. Iya, dan lama sekali saya bermain dan hanya satu klub saya bermain di Indonesia untuk Persija. Maksud saya di level kompetisi profesional ya. Baru saya tahun 92 saya main 1 tahun di salah satu klub profesional di Malaysia. Dan kembalinya pun saya kembali lagi ke Persija. Nah, itu tadi saya tergelitik untuk nanya. Ini sempat ke Malaysia. Betul. Sekarang Malaysia gimana? Malaysia saya lihat ya mereka Maksud saya sekarang masih di Malaysia nggak? ya saya memang saat ini sedang dalam proses untuk menuju ke sana. Kita kemarin sudah bicara di Indonesia, ketemu dengan pengurus salah satu klub di sana dan kita sudah sepakat ingin bekerja sama. Namun memang kita juga masih punya komitmen untuk menunggu dalam artian kapan saya harus menyatakan diri bahwa saya pasti di sana karena kita masih terikat dengan beberapa hal yang harus kita selesaikan. Tapi rela nggak sih kalau misalnya ke negeri jiran kemudian fight untuk mereka sementara Bung RD melihat teman-teman pemain sepak bola profesional kita di tanah air banyak yang meneteskan air mata karena kondisinya? Jujur itu juga terpikir oleh saya. Saya ingin tentu saja saya ingin bersama mereka dalam situasi seperti ini. Tapi kalau kita kemudian bicara mengenai profesionalitas seorang pelatih, tentu dituntut juga bahwa seorang pelatih ini harus juga terus menjaga kemampuannya. Pelatih dituntut untuk memaintain semua aspek kepelatihan yang dia punya dengan cara dia melatih sebuah tim, kemudian dia ikut kompetisi, karena dengan bertanding dengan kompetisi seorang pelatih akan dipaksa untuk dia belajar terus setiap hari bagaimana menganalisa sebuah pertandingan yang baru saja dilewati, mempersiapkan sebuah tim, membuat sebuah keputusan untuk apa yang akan dia rancang dan dia lakukan dalam pertandingan berikutnya. Yang di sini susah didapat kondisi itu. Hari ini itu terpaksa kita tidak dapatkan saat ini. Jadi itu juga yang kemudian membuat pikiran saya. Jujur kalau saya mendapatkan tawaran, sebenarnya dari 2 tahun lalu saya sudah mendapat tawaran untuk melatih di klub jiran. Ya. Yang pasti saya akan terus berjuang. Semangat saya tetap untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Oke Bung RD, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tentunya kita bicara tentang apa yang ada dalam bola bundar sepak bola. Masih bersama saya DK dalam DK Show. Kami segera kembali.